Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah topik yang berkaitan dengan bidang kedokteran. Nah, teman-teman perhatikan nggak sih kalau misalnya ada orang meninggal, itu ciri-cirinya seperti apa? Kemudian orang tersebut meninggal sudah berapa lama, berapa jam, atau berapa hari dan sebagainya. Nah, kalau belum tahu, silahkan kita belajar bersama tentang tanatologi. Jadi gini teman-teman, di dalam kedokteran itu ada sebuah ilmu yang namanya tanatologi. Nah, tanatologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata thanatos yang artinya kematian dan logos yang artinya ilmu. Jadi tanatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kematian dan hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Kemudian apa sih tujuan dari kita belajar tanatologi itu? Yang pertama, kita itu bisa menentukan apakah seseorang itu benar-benar sudah mati atau belum. Selain itu, kita juga bisa menentukan berapa lama kematian seseorang itu. Seseorang sudah mati berapa jam atau berapa hari dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menentukan apakah penyebab kematian seseorang itu secara wajar atau tidak wajar. Misalnya memang benar-benar meninggal secara alami atau disebabkan akibat pembunuhan. Nah, kemudian untuk tanda-tanda kematian sendiri itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama ada tanda yang pasti dan yang kedua ada tanda yang tidak pasti. Nah, tanda kematian yang pasti itu yang pertama pastinya adalah tubuh mayat semuanya tuh kaku gitu ya. Kemudian yang kedua terjadinya penurunan suhu tubuh. Sebab itu kalau ada orang meninggal tuh biasanya suhunya tuh cenderung lebih dingin dibandingkan dengan suhu tubuh orang normal. Kemudian yang ketiga terjadi pembusukan mayat dan terjadi lebam mayat. Sedangkan tanda-tanda kematian yang tidak pasti itu yang pertama adanya penghentian proses pernafasan selama 10 detik. Jadi kalau ada seseorang yang nafasnya berhenti selama 10 detik itu belum bisa dikatakan dia benar-benar mati gitu ya. Dan yang kedua, terhentinya proses kardiovaskuler atau detak jantung. Jadi seseorang yang detak jantungnya berhenti dalam waktu 15 detik itu juga masih belum dikatakan benar-benar meninggal. Kemudian yang ketiga adanya kelembekan pada otot dan yang keempat terjadinya hilangnya cahaya pada mata. Nah, untuk lebam mayat sendiri itu apa sih penyebabnya? Jadi penyebabnya adalah adanya perbedaan peredaran darah. Jadi kalau kita meninggal itu kan peredaran darah kita kan berbeda dengan orang hidup. Nah, perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya lebam mayat. Kemudian mayat itu juga biasanya kaku. Kenapa sih mayat itu bisa kaku? Disebabkan oleh adanya hilangnya ATP. Nah, ATP sendiri itu apa sih? Jadi ATP itu adalah energi yang dihasilkan dari hasil metabolisme. Jadi kalau kita makan itu kan mengandung karbohidrat, protein, lemak, itu nanti akan digunakan untuk bahan metabolisme di dalam tubuh. Nah, hasil dari metabolisme sendiri itu adalah energi yang disimpan dalam bentuk ATP sehingga kita bisa bergerak, berjalan, dan sebagainya. Nah, ketika seseorang meninggal, otomatis proses metabolisme tersebut menjadi menurun. Nah, penurunan proses metabolisme ini menyebabkan terjadinya penurunan suhu tubuh seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi metabolismenya itu berhenti, otomatis ATP yang dihasilkan akan menghilang atau tidak lagi menghasilkan ATP sehingga mayat tersebut menjadi kaku. Itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana sih cara menentukan seseorang itu mati atau enggak gitu ya? Itu ada cara sederhana ya teman-teman. Yang pertama adalah mendekatkan cermin ke bagian hidung. Nah, misalnya di cermin tersebut masih ada embun, berarti orang tersebut masih hidup. Yang kedua, dengan cara mendekatkan baskom yang berisi air di dekat perut seseorang. Kalau baskom tersebut atau air di dalam baskom tersebut itu masih bergerak,
berarti orang tersebut masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah menekan kuku ya teman-teman. Jadi kalau kita menekan kuku seperti ini, setelah kita lepaskan maka akan merah kembali ya teman-teman, merah kembali. Nah, kalau misalnya setelah ditekan itu merah kembali, tandanya masih hidup seperti itu. Kemudian tadi dikatakan manfaat antologis sudah ya. Kemudian manfaatnya yang lain apa? Yang pertama adalah apakah mayat tersebut sudah diubah posisinya dari posisi semula atau belum, begitu. Jadi misalnya ada mayat yang mengalami lebam di bagian depan, di badan bagian depan. Kemudian mayat tersebut dalam posisi telentang. Nah, itu bisa diasumsikan bahwa mayat tersebut itu sama tersangka sudah diubah posisinya dari yang semula tengkurap menjadi telentang seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara kita menentukan kapan mayat itu meninggal? Jadi proses-proses atau fase-fase atau tahapan-tahapan seseorang mengalami kematian. Yang pertama adalah adanya kelumpuhan satu. Jadi pada fase kelumpuhan satu itu terjadi kekakuan pada beberapa organ. Jadi beberapa organ mengalami kaku, itu biasanya terjadi 6 jam setelah kematian. Kemudian setelah itu terjadi kekakuan pada seluruh tubuh atau semua organ, itu biasanya terjadi 18 jam setelah kematian. Setelah semua badan kaku, maka akan terjadi fase kelumpuhan 2. Setelah itu akan terjadi fase pembusukan. Jadi gitu ya teman-teman tentang sekilas tentang tanatologi, ilmu yang belajar tentang kematian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.